atau retake tempat dari Zone Esport. Betul, harusnya dari DU. Sekarang udah mulai ada yang nge-scouting sih. Mana Harusnya tempat yang iya. masih kosong, mulai ke arah lapangan loh. Di tempat lapangan ini, mana yang kosong, andaikan zona ke lapangan. Mereka punya posisi dan ini. Oke udah mulai ke arah kendaraan, mungkin sudah mulai bersiap untuk rotasi dan harusnya sih udah mulai ngamanin Ini tempat. galau nih, bagi atau mobil bucin ya? Oh mobil bucin Bucin aja lah. ya, pengen bucin Yang lebih dulu. safety mungkin karena armornya lebih strong dan juga lebih terjaga dari angle shoot jendela-jendela yang ada di mobil bucin ini. Betul, tapi kita lihat dari DU kayaknya sudah mulai mendekat juga ke arah tim Takai. Mengambil tepat di depan mereka. Di lain sisi dari victim dapetin 2 bahkan dari tim RRQ. Voldemort bakal langsung melakukan 1 upaya revive. Tapi dengan 2 yang knock, victim punya chance untuk maju ke arah tim RRQ. Ya, tapi mereka juga dapat tekanan dari arah Nero. Kalau nggak salah yang ada di bagian sekitar victim saat ini. RRQ cukup aman. Mereka ada di bagian high ground. Mereka ada di puncak rantai makanan. Tapi gimana cara mereka turun? Mereka tidak ingin turun dengan cepat. Mereka ingin mengambil korban yang ada di bagian lower ground kali ini. Tappingnya berhasil memulangkan 1 pemain victim menuju ke arah lobby. Kali ini pergerakan demi pergerakan victim benar-benar dipantau oleh mata dari sang raja. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya ada fight lagi yang terjadi antara BTRG dan juga Alter Ego di mana SG sedang memantau fight ini. Ini tepat di ujung area Gatka yang berarti BTR punya tempat yang sangat enak. Dapat bom dari seorang Potato mengenai Booms. Booms diledakkan kali ini dan sekarang kita bakal lihat Void dan Aura pun bertempur di bagian utara dari zonanya. Betul sekali dan granat masih dilempar. Dapetin 1 confirm elimination dan berhasil menumbangkan 1 pemain lagi dari tim GD. Ini momentum kalau misalkan dari Alter Ego mereka ingin melakukan push. Sebuah momentum yang tidak bisa didapatkan 2 kali. Bahkan di sandwich ada Alter Ego dan juga Bigetron yang akan langsung tabrak menuju ke arah GD. Satar langsung cabut untuk mengamankan placement bagi tim GD sendiri. Tapi di arah lain ada victim yang dipulangkan ke arah lobby dan fight-nya pecah kali ini antara Bigetron versus Alter Ego. Yap, ini bakal fight yang berdarah karena mau tidak mau ini tim harus saling nge-clear. Kalau pengen gerak ke arah zona dan BTR punya advantage dapetin posisi zona. Tapi tentu BTR nggak mau kasih cekungan ini ke arah tim Alter Ego secara gratis. Mereka bakal regroup kembali tapi sedikit tarik mundur ke arah cekungan belakangnya lagi. Alter Ego punya ruang gerak sedikit lebih banyak. Tapi lihat, sekali mereka masuk ke arah zona, mereka bakal jadi magnet bomnya BTR. Karena nggak mau terpojok oleh Blue Zone. Ya mereka pusing tuh, mereka mau tabrak BTR atau mereka ingin ngeflank ke arah sebelah kiri. Karena sebelah kiri juga sedang ada pertempuran antara Livescape dan juga NFT kali ini. Namun Void juga sedang berperang dengan tim Aura di mana 2 pemain Aura berhasil mereka amankan. Dan kita lihat split camp kali ini di mana 2 titik pertempuran terjadi. Tapi kita bakal fokuskan ke arah NFT-nya terlebih dahulu karena Livescape sudah perlahan-lahan mendaki daerah kekuasaan dari tim NFT. Terlihat 1 pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh Livescape. Begitu meyakinkan, lagi-lagi NFT kali ini harus dibuat tryhard untuk 2 game berikutnya. Betul, dari NFT dipulangkan di posisi 13 berarti tidak mendapatkan point placement. 12 tim tersisa, 42 yang masih alive kali ini dari Nero. Tidak mau tidak mau harus bergerak dan harus melawan tim RRQ di mana McLaren knock out dari Milano dipulangkan ke arah lobby menyisakan 2 pemain lagi. Itu Tapi dari celahnya RRQ tipis banget. gak mudah juga nih, mereka harus mau nggak mau perang dengan tim zone atau masuk ke arah open field. Ya mau nggak mau mereka harus ngeretek tempat milik Zone Esport seperti yang mereka lakukan di hari kedua kemarin. Tapi sayangnya kemarin mereka kalah dari segi jumlah dan diganggu oleh victim. Betul, kali ini mereka punya kendaraan, akankah mereka melakukan play yang sama? Kita bakal ingin di arah open field ya, tampaknya Livescape pun gak sepenuhnya aman. Mereka harus bergerak dengan beriringan dengan zona menuju ke arah open field yang BTR punya rumah kali ini. Oke, Bigetron sudah mendapatkan kompon mereka. Mereka nge-split 2-2 kalau nggak salah. 2 orang di kompon, 2 orangnya di bagian lower ground seberang kompon yang sedang ditempati oleh Liquid. Dan melihat pergerakan dari Skylight, Pinky dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 38 yang masih bermain untuk di game menit ke-20 untuk Erangel yang kedua. Sementara Livescape yang sudah mulai bergerak perlahan agak di tengah ternyata mereka ya. Betul, ini sulit banget bagi tim Livescape karena ketika mereka maju ini akan dijepit oleh tim Boom juga. Tapi mau nggak mau tidak mau mereka sporting di bagian lapangan tersebut. Sedangkan dari tim Livescape mengambil tempat yang sama seperti mereka WC di kemarin. Dicekungan dengan fortingan mobil ke arah depan untuk memblok peluru-peluru dari arah depan mereka. Tapi mereka butuh kesabaran sih. Mereka harus benar-benar tepat untuk berotasi dan ini granat lemparan ke arah Void tapi ternyata RRQ yang bakal pecah fight terlebih dahulu bertemu dengan tim Nero. Peko tumbang, tinggal 2 atau 3 player aktif dari tim RRQ yang masih bertahan sejauh ini. Voldemort akan lemparkan granatnya kembali dan Nero pun rata. Ada gangguan dari Bonafide. 3-way showdown dan third party is real. Nero pulang ke arah lobby dan RRQ kali ini akan menghadapi tim Bonafide di mana Tuyul. Lihat Tuyul berani banget untuk tabrak ke bagian atas. Mendapatkan 1 pemain dan Tuyul masih bisa selamat. Sedikit buying time dan ada body system di mana Hans For You akan memberikan backup. Tapi RRQ rotasi di waktu yang begitu tepat. Namun tembakan dari belakang membuat 2 pemain mereka tumbang. 2 player aktif tersisa touchdown di celah yang begitu tipis. Tapi ada third party
Fatih, Alter Ego ingin join di pesta Bonafide dan juga RRQ, dan RRQ pun rata. Terlalu banyak tim yang mempunyai angle bebas ke RRQ. Betul, tampaknya terlalu banyak tim di angle yang sama. Akhirnya membuat RRQ harus pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa, 28 player masih live. Tim yang utuh kali ini masih ada Takai, Zone dan juga AE BTR. Dimana dari BFD dan juga dari AE masih ada player yang ke-knock. Tapi Renare dengan posisi yang cukup rapi dan juga timing yang tepat dapat knock ke arah lawannya. Sangat dari BTR dengan posisi mereka nggak perlu pindah terlalu jauh. Mereka punya rumah juga tadinya. Sehingga mereka bisa tinggal mengontrol tim-tim yang pengen masuk ke area circle. Ya, ini yang kita maksud tadi dibahas di awal-awal sebelum kita memulai hari ini. Harus diwaspadain banget untuk Bigetron ya, karena mereka sering melakukan hal seperti ini di mana mereka ngegas di game-game terakhir dan ngebuat mereka tiba-tiba punya poin yang begitu banyak. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka harus survive one by one mereka. Nggak boleh terlalu ngumpul juga karena terlalu kasih space ke arah tim lawan. Dan nggak boleh sampai knock juga karena akan bocor defense mereka. Ya, tapi ternyata Boom juga memberikan tekanan ke arah Bigetron. Dan sepertinya dari Alter Ego mereka sudah merangkak naik dan merangkak masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zona. Tapi lihat angle yang harus dicek oleh Alter Ego begitu banyak. Mereka harus fokus ke Livescape, mereka harus fokus ke arah Bigetron. Dan mereka harus fokus gimana cara mereka bisa masuk ke dalam zona. Betul, tapi kita bakal lihat dari BTR kali ini juga dengan posisi 4 orang masih hidup. Mereka bisa coba nge-flank ke arah tim Alter Ego. Dimana Luxy ditugaskan untuk menahan Alter Ego. Dari Ryzen mungkin nahanin Livescape dan juga berlain dari menahan sisi lainnya. 8 tim tersisa, 7 tim tersisa. Bahkan kali ini dimana cukup banyak tim yang berjatuhan. SG tumbang menyisakan 7 tim dan juga 22 player masih live. Betul sekali, dan Boom yang menyisakan 2 pemain mereka kali ini. Mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi area yang mereka punya sudah tidak terlalu banyak lagi. Ada Bonafide di kanan mereka, depan mereka ada Livescape. Zone Esport juga dalam proses dilema yang sama. Karena mau nggak mau mereka harus menghadapi Boom terlebih dahulu sebelum mereka bisa bergerak masuk ke dalam zona. Dan Zuxi di arah lain berhasil mendapatkan Hazelnuts dan juga Super Una. 2 pemain tumbang dari Alter Ego, bahkan 3 pemain tumbang dari Alter Ego. Last man standing, mereka akan bertahan dan masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Betul. Tapi kita bakal lihat ini dari para Flykido melakukan revive, tapi sebelum revive bakal nembak ke arah tim BFD di mana dari Ikiar Fokker tepatnya menemukan targetnya, tapi Fokker mendengar bahwa ada tim zone lagi pengen besar. Kita bakal membuka angle shoot lagi, menembakkan banyak. Flykido bakal nembak ke arah Fokker yang ada di lower ground, tapi tampaknya bakal langsung ngeperon lagi dan menutup angle-nya. 5 tim tersisa, 12 yang masih live. Tampaknya dari Takai dan juga BTR masih lengkap dengan 4 player mereka. Betul, dan sepertinya Zone nggak bisa bertahan karena sudah terjebak, nggak bisa punya ruang gerak yang begitu banyak. Tinggal 3 tim yang tersisa dan granat dari Bigetron berhasil memulangkan 1 tim ke arah lobby. 2 tim tersisa, Bigetron versus tim Takai. Kali ini Robot versus Banteng. 4 lawan 4, jumlah yang seimbang tentunya dengan kondisi circle yang tidak menguntungkan untuk kedua tim ini. Betul, ini circle yang imbang lagi, tapi lihat dari BTR tampaknya sudah mulai mencari posisi di mana saja yang Takai akan ambil. Tapi dari posisi BTR mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi, yang berarti mereka harus meninggalkan area rumah mereka. Takai punya lower ground yang berarti mereka nggak bisa ketembak, tapi bisa dilontarkan bom juga. Zuxi melakukan smoke ke arah rumah dalam upaya untuk coba membuka vision lebih luas lagi. Sedangkan dari Liquid sudah nge-flank ke arah kiri. Ya, ini mungkin kuncinya di Liquid kali ya, yang bisa memberikan distraction. Tapi sepertinya dari Liquid akan berkumpul kembali, tidak ingin mengambil resiko yang terlalu banyak. Dan Liquid yang membuka jalan untuk terlebih dahulu menuju ke bagian tengah dari circle berikutnya. Membuka vision, tapi dari Zuxi terkena spray dari seorang Hades membuatnya cukup low, tapi tidak sampai ditumbangkan. BTR mulai melontarkan bom juga ke arah tim Takai yang sudah megang bagian low ground. Tapi lihat dari Liquid langsung menginjak high groundnya, menghentikan pergerakan Takai untuk maju lebih jauh lagi. Betul, bahkan Molotov juga dilemparkan untuk membatasi pergerakan dari tim Takai. Tidak dibuat untuk terlalu bebas pergerakan dari Takai ketika kondisi berimbang seperti ini. Molotov yang tidak connect ke arah pemain-pemain dari Takai. Tapi lihat kondisi dari Takai, 2-1-1 split yang mereka lakukan menghindari letupan granat yang berbahaya dari Bigetron. Betul, dan sementara kita bakal lihat dari Zuxi masih menggunakan high ground advantage dia untuk coba membuka vision dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya di mana letak lawan-lawannya. Tapi dari Zuxi tampaknya nggak lama lagi dapat menggunakan high ground advantage tersebut dan bakal langsung pindah posisi. Terspot 1 pemain dari Bigetron. Zuxi sudah kelihatan yang bergerak dari arah rumah dan belum masuk ke dalam zona. Akan di backup oleh pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Ada Ryzen yang akan siap menyambut pemain dari tim Takai. Ini bisa aja Ryzen memberikan backstep dari arah sebelah kiri tim Takai. Betul, tapi Takai lihat mereka ngumpul di satu titik yang sama. Kalau BTR kelihatan itu mungkin bakal di-pick 4 orang sekaligus.
Betul, ini yang sangat berbahaya juga tentunya. Sebenarnya dari dua tim ini punya setup yang rapi untuk masing-masing tim. Cuma tinggal masalah timing yang menurut gua siapa yang akan mendapatkan momentum terlebih dahulu. Apakah ini momentum untuk Takae? Granat lempar bertukar arah Ryzen akan segera meletup. Tidak ada splash damage yang masuk ke arah Ryzen. Zuxi pun berhasil merangkak perlahan-lahan untuk masuk ke dalam zona. Dan lihat dari Kean, Crush, dua pemain begitu tertib untuk mengontrol angle sebelah kiri. Tidak dibiarkan pemain-pemain Bigetron yang bergerak dari arah rumah punya ruang gerak yang begitu luas. Betul, tembak-tembakan lontarkan tapi belum ada yang sampai connect. Tapi akhirnya Kean tertumbangkan membuka kesempatan bagi BTR untuk maju ke arah depan. Hades terkena headshot kali ini bahkan hampir tumbangkan juga oleh seorang Ryzen menemukan letak front seorang Hades kali ini. Hitmarknya connect. Lontarkan terus menumbangkan seorang Hades membuat kondisi 4 lawan 2. Akankah mereka maju ke lane dari Takai tampaknya mereka keluar. Dapetin satu trade kali ini bahkan dua. Knock dan membuat keadaan kembali stalemate untuk kedua tim ini. Betul, kondisi kembali berimbang 2 lawan 2 tapi pergerakan dari seorang Grimori dengan MG. Trinya kali ini cukup dikatakan dua pemain dari Bigetron. Mungkin tidak ada granat lagi bagi seorang Grimori dan lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Membuka vision untuk memberikan informasi ke arah pemain Bigetron yang lainnya. Sudah mulai bangkit dan ternyata Luxi juga berhasil diamankan kali ini. Kondisi yang benar-benar berbahaya kali ini 3 lawan 1. Last man standing untuk Bigetron. Yang masih bertahan adalah seorang Luxi yang ada di bagian depan. Cukup dekat dengan Grimori, sudah mulai bangkit kali ini jump shoot. Dan ternyata tidak berhasil mendapatkan sebuah nomor dan langsung dipus begitu saja berhasil mendapatkan 2 namun winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Takae. Banteng yang menyeruduk robot di game ketiga hari ini. Betul, keadaan yang sempat berbahaya bagi tim Takai dibalikan secara instan dan langsung disecure jadi oleh tim Takai di game kita.